Nama saya Maria Noviani Vita, NIM 222511038, Program Studi Pendidikan Sosiologi, semester 4, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan proposal tentang masalah sosial di masyarakat. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkuat di dalamnya. Sebagaimana yang diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Pada jalur yang searah, sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai objek studi kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi kehidupan masyarakat, mulai dilakukan. Masalah sosial menemui pengertian sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial yang telah disepakati. Sumber masalah sosial dapat dilihat dari faktor-faktor yang melekat pada individu yang mengandung masalah. Melalui diagnosis, bisa ditemukan faktor penyebab yang mungkin berasal dari kondisi fisik, psikis, maupun proses sosialisasinya. Upaya pemecahan sosial sebagai muara penanganan sosial berupa suatu tindakan bersama oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu perubahan yang sesuai diharapkan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan rumusan masalah yang pertama. Apa definisi masalah sosial? Apa saja unsur-unsur masalah sosial? Apa saja karakteristik masalah sosial? Macam-macam masalah sosial? Faktor yang mempengaruhi masalah sosial? Apa dampak masalah sosial di masyarakat? Bagaimana cara mengatasi masalah sosial di masyarakat? Bab 2, tinjauan pustaka. A. Definisi masalah sosial. Menurut Sarjana Sekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Leslie, masalah sosial sebagai kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Menurut Martin J. Wanderbeck, masalah sosial adalah sesuatu yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai atau masyarakat yang cukup signifikan di mana mereka sepakat dibutuhkan suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Masalah sosial adalah masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok yang dengan kelompok. Perkembangan dunia era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan konsisten pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Permasalahan sosial yang banyak terjadi di lingkungan sekitar adalah masalah pengangguran. Pengangguran sekarang terjadi di mana-mana. Hal ini disebabkan hanya para pencari kerja, tetapi sedikit lapangan kerja yang tersedia. Jadi, masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tindakan kriminal, pengangguran, dan lain-lain. D. Macam-macam masalah sosial. Macam-macam masalah sosial yang ada di masyarakat yaitu yang pertama, masalah sosial yang berasal dari faktor ekonomi yaitu kemiskinan, pengangguran. Yang kedua, masalah yang berasal dari faktor kebudayaan. Yang ketiga, masalah sosial berasal dari faktor biologis. Yang keempat, masalah sosial yang berasal dari faktor psikologis. Faktor yang mempengaruhi masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan penting terhadap penyebab timbulnya masalah sosial, seperti kemiskinan,
pengangguran, krisis moneter, dan sebagainya. Pada saat suatu masyarakat mengalami permasalahan ekonomi sangat rentan bagi mereka untuk melakukan tindakan kriminalitas, dan kekurangan ekonomi tersebut dijadikan yang mereka lakukan. 2. Faktor biologis. Faktor biologis bisa berperan sebagai penyebab terjadinya masalah sosial seperti kekurangan gizi, HIV atau AIDS, dan penyakit menular seperti Ebola yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat karena berkembang pesat di wilayah Afrika dan ribuan korban jiwa. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis bisa menjadi masalah jika psikologis pada suatu masyarakat sangat lemah. Yang keempat, faktor budaya. Selain beberapa faktor di atas, faktor budaya juga berperan dalam menyebabkan terjadinya masalah sosial, contoh seperti yang terjadi di Indonesia. Dampak masalah sosial di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, pasti terdapat berbagai macam permasalahan sosial. Contohnya masalah sosial di masyarakat seperti kenakalan remaja, masalah kependudukan, masalah pencemaran lingkungan, maupun masalah sosial lainnya. Adapun dampak dari permasalahan sosial di masyarakat antara lain yang pertama, meningkatnya angka kriminalitas, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku penyimpangan, meningkatnya pengangguran. Cara mengatasi masalah sosial di masyarakat. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan selanjutnya menimbulkan kejahatan dalam permusuhan atau pertikaian dalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah sosial yang harus diatasi. Pemerintah selalu berusaha mengatasi berbagai persoalan sosial dengan peran serta tokoh masyarakat, pemuka agama, pengusaha, ketua adat, dan lain-lain. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan membantu mengatasi masalah sosial antara lain. Yang pertama, menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu. Yang kedua, tokoh agama memberikan penyuluhan tentang keimanan dan moral dalam menghadapi persoalan sosial. Yang ketiga, para pengusaha dan lembaga sosial kemasyarakatan lain ikut memberikan beasiswa. Yang keempat, lembaga bantuan hukum dan lembaga sosial masyarakat membantu dalam berbagai penyuluhan sampai bantuan berupa materi. Yang kelima, para dermawan yang secara pribadi banyak memberi bantuan kepada masyarakat sekitar berupa materi. Yang keenam, perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan berbagai penyuluhan. C. Kerangkap berpikir. Kesadaran manusia dalam menangani masalah sosial melibatkan pengakuan bersama tentang masalah atau tantangan tertentu yang dihadapi oleh individu atau kelompok dalam masyarakat, dan keinginan bersama untuk bekerja menuju solusi. Ini melibatkan pengakuan akan keberadaan masalah, pengakuan akan dampaknya pada individu dan komunitas, dan keinginan untuk bekerja menuju solusi. Ketika ada kesadaran bersama tentang masalah sosial, itu dapat memfasilitasi pembentukan komunitas yang lebih kuat dan terorganisir yang dapat bekerja menuju perubahan positif. Itu juga dapat memfasilitasi pengambilan tindakan kolektif seperti kampanye media secara publik atau gerakan sosial yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Dilihat dari objek dan hasil yang dapat, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lainnya. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, empirisme, post-positivisme, interpretis, konstruktif, digunakan untuk meneliti pada objek yang ilmiah, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan
observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian dapat berupa deskriptif objek, keunikan objek, proses temuan potensi dan masalah, kategorisasi temuan, konstruksi antar kategori, dan makna dari suatu peristiwa. Tempat dan waktu penelitian di lingkungan sekitar. Waktu penelitian, waktu yang digunakan peneliti untuk meneliti itu dilaksanakan kurang lebih 3 hari. Subjek penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal dengan populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif, karena penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu, dan hasil hanya berlaku pada situasi penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat yang dipermasalahkannya. Hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.